Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Pabayun dari kelas TI2C NIM 202050059. Di sini saya akan menjelaskan tentang keandalan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu reliability. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian reliability. Reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen, peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Secara umum, reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem yang melakukan fungsinya dengan baik seperti yang dipersyaratkan dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu pula. Sementara kata reliability jika diterjemahkan dalam Indonesia adalah keandalan. Perancangan sistem reliability memiliki karakteristik kekuatan tekanan komponen. Artinya, bagian-bagian setiap komponen peralatan dirancang supaya dapat bekerja dengan cara yang spesifik ketika beroperasi. Lalu apa tujuan dari reliability? Tujuannya yaitu memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, pergantian, dan penyediaan komponen. Lalu ada karakteristik reliability. Sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat, bisa menghasilkan skor yang cukup konsisten, dan ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, ada suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Lalu ada jenis-jenis reliability. Yang pertama ada stability reliability, yaitu reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu untuk menentukan stabilitas. Tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua ada representative reliability, yaitu reliabilitas terwakili. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah equivalence reliability atau reliabilitas seimbang, yaitu menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen atau lebih, dikenal dengan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu bagaimana cara meningkatkan reliability? Yang pertama, untuk menyeleksi komponen, maka bisa dengan menentukan nominal penekanan seperti fungsi, beban, temperatur, atau suhu, getaran, guncangan, perlengkapan, fisik, waktu, dan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum, seperti faktor penekanan konsentrasi, faktor beban statis, dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi dan pelakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan lainnya. Lalu menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan dengan cara menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan, kemudian mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, log normal, dan lainnya. Lalu yang terakhir, untuk setiap komponen kritis, perancangan batas keamanan tidak cukup. Tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini akan sesuai dengan isi setiap komponen bagian pengganti, beberapa pemborosan yang harus ditambah atau melengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan contoh reliability.
Yang pertama dapat diberi contoh suatu tes yang dirancang sedemikian rupa untuk dapat menilai pembelajaran siswa dalam sisi psikologi telah dapat diberikan kepada para sekelompok siswa, yaitu sekiranya 2 kali. Arti dari tes yang kedua tersebut kemungkinan akan dapat dilakukan seminggu setelah dari tes yang pertama. Koefisien dan juga korelasi yang telah terdapat akan dapat menunjukkan sebuah stabilitas dari skor. Lalu ada apabila kita ingin mengevaluasi reliabilitas penilaian secara berpikir kritis, maka dari itu kita dapat membuat sebuah rangkaian besar dari item yang memiliki kaitan dengan pemikiran kritis. Setelah itu, bagilah pertanyaan tersebut secara acak untuk dapat menjadi 2 set yang dapat mewakili bentuk paralel. Ya, sekian dari saya, Aditya Putra Pambayun, Teknik Elektronika 2C. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.